Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how are you today? I hope you always healthy in every situation. Okay, before you going to study, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Today we get a new topic about teks eksplanasi ilmiah. Ada beberapa macam teks di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, teks berita, and the last is teks prosedur. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi ilmiah adalah suatu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, ataupun penemuan arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 3 struktur teks eksplanasi. Pada bagian yang pertama, yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan, atau disebut juga dengan interpretasi. So, mari kita bahas masing-masing struktur teks eksplanasi. Pada bagian yang pertama, yaitu pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Hal ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Pada bagian yang kedua, yaitu deretan penjelas atau isi. Di sini dijelaskan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan pada struktur yang ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Apa saja sih, Miss, ciri-ciri dari teks eksplanasi? Pada bagian yang pertama, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Berarti yang kita tulis itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, yaitu menggunakan kata penanda urutan. Contohnya seperti kata penghubung setelah, kemudian, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh di buku tema kalian yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Ini adalah teks eksplanasi ilmiah ya, karena di dalamnya menjelaskan proses terjadinya arus listrik. Oke, pada teks ini kita hitung berapa paragraf dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Mari kita bahas bagian-bagiannya pada paragraf tersebut. Oke. Paragraf yang pertama itu adalah gambar dari Michael Faraday.
Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ini adalah paragraf pertama dari teks eksplanasi, yaitu bagian pernyataan umum. Apa topiknya? Apa permasalahan yang dibahas? Permasalahan yang dibahas adalah perjalanan arus listrik, tetapi belum menggambarkan. Ini baru penjelasan secara umum. Maka ini bagian pernyataan umum. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Paragraf kedua berarti ini adalah bagian dari deret penjelas. Apa topik yang dibahas? Yaitu pengertian dari arus listrik. Topik itu sama juga kita mencari ide pokok ya. Pengertian dari arus listrik. Paragraf yang ketiga. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal dengan sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ini perjalanan ya, dari pembangkit sampai ke rumah-rumah. Maka topiknya adalah penjelasan perjalanan arus listrik dari pembangkit sampai ke rumah penduduk. Oke, deret penjelas dua paragraf ini bisa dipahami. Oke, baiklah. Paragraf yang keempat. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Sebenarnya terbalik ya. Seri itu yang secara bersambung berderet, kemudian kalau paralel itu yang sejajar. Oke, kita lihat ini masih penjelasan dari deret penjelas. Apa topiknya? Yaitu pemanfaatan listrik di rumah penduduk. Oke, kita paragraf yang ke-5 ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut dapat menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Ini masih bagian dari deret penjelas. Topiknya adalah rangkaian seri, mengenai rangkaian seri. Kita lihat paragraf yang terakhir. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini paragraf terakhir, berarti ini bagian penutup. Apa topiknya? Yang pertama adalah kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah peran listrik bagi kehidupan sangat penting. Kemudian sarannya apa? Tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupan, maka harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Ingat, gunakan listrik secara bijaksana. Itu sarannya. Oke, itu tadi kita menguraikan teks eksplanasi ilmiah
dari bagian-bagiannya, kemudian mencari topiknya. Untuk paragraf terakhir, yaitu bagian penutup teks eksplanasi, kita perlu cantumkan kesimpulannya apa, sarannya apa. Ketika tidak ada kesimpulan, maka kita akan langsung ke sarannya. Oke, itu ya penjelasannya. Okay, this is time for conclusion of our lesson today. Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, di dalam teks eksplanasi ada 3 struktur yang harus ada. Yang pertama, pernyataan umum atau disebut dengan pembukaan. Ini berisi tentang informasi-informasi singkat yang memulai pembukaan pembicaraannya. Yang kedua adalah deretan penjelas atau disebut juga dengan isi. Nah, ini menceritakan semua hal yang menjelaskan tentang objek dari pembicaraan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu penutup. Okay, before we closing our lesson, say hamdalah please. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.